Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kalau dalam Al-Mulk ayat 2 kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kamu kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi kematian, kehidupan itu ujian. Orang diberikan kehidupannya itu ujian. Orang diberikan kematian juga itu ujian. Hidup dan mati merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyaring, untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang menghadapi kematian dan kehidupan itu yang terbaik amalnya. Yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak amalnya ya. Ya kalau amal banyak tapi nggak baik ya buat apa ya. Ayyukum ahsanu, yang manakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi beramal itu sebetulnya yang terpenting adalah kualitas ya, mutu, bukan kuantitas. Jangan kemudian kita beribadah itu ngejarnya adalah kuantitas, banyak, tapi nggak berkualitas ya, tidak ada manfaatnya. Jadi ibadah itu biarpun sedikit, tapi continue, nah ini yang penting ya. Meskipun ibadah itu terpandang remeh, terkesan nggak penting, tapi kalau kita mudah wamah, kita continue, akan menjadi amal yang banyak. Jadi beramal itu yang terpenting adalah kualitas, bukan kuantitas. Tahajud misalkan, yang terpenting itu kualitas. Tahajud itu enggak apa-apa, satu malam hanya 2 rakaat, satu malam 2 rakaat. Tapi berkualitas. Ya. Daripada kita bertahajud sampai ya 12 rakaat semalam suntuk, tapi enggak ada isinya, enggak ada ruhnya, ya buat apa? Jadi alladzi khalaqal mauta, Allah menjadikan kepadamu kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu mana di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi kata baginda Rasul, seberat apapun penderitaan yang kita hadapi, musibah yang menimpa kita, jangan pernah di antara kita menyesali, kemudian tidak kuat, nggak tahan, minta disegerakan kematiannya. Ini nggak benar ya. Sombong kalau begitu ya. Kita minta segera mati, kita nggak kuat hidup di dunia, pengen segera mati. Sombong. Sudah seberapa banyak amal kita, sudah seberapa bagus amal kita. Orang yang sudah di alam barzah pun mereka kalau ditawari ya, mereka masih pengen hidup lagi kok. Bahkan mereka minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan hidup yang kedua kali di dunia ini. Andaikan engkau memberikan kesempatan yang kedua kali hidup di dunia ini, niscaya aku menjadi orang yang terbaik. Aku akan banyak sedekah, aku akan banyak beramal. Ini pernyataan mereka yang sudah di alam barzah, pengen hidup lagi. Terutama mereka yang mungkin ketika meninggal dunia, ibadahnya minim, pahalanya minim, kebaikannya minim. Sehingga di alam barzah dia mendapatkan siksa kubur. Dia menyesali ingin hidup kembali yang kedua kali. Ini suatu hal yang tidak mungkin. Sekali orang menghadapi alam barzah, ya tidak akan bakal kembali kehidupan di dunia ini. Nah artinya apa? Orang yang sudah mati pun ingin hidup lagi, ingin berbuat baik. Kenapa yang hidup ingin segera dimatikan? Sombong sekali. Seperti orang yang sudah banyak amalnya. Jadi yang namanya kematian itu tidak usah diharap-harapkan ya. Ngapain ngarepin mati itu? Malah kalau kita harapkan kita ingin umur yang panjang ya, seperti doa yang diajarkan baginda Rasul, Allahumma tawil umurona. Ya Allah panjangkan umurku. Ya, jangan minta agar segera dipendekkan umur. Ini orang bodoh ya. Dia orang bodoh. Artinya kehidupan dunia ini kesempatan yang baik untuk dia mengumpulkan amal. Ya. Semakin panjang usia kita, itu kan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beramal. Umur kita kan kalau kita memandang usia baginda Rasulullah itu kan 63 tahun ya. Baginda Rasul wafat usia 63 tahun. Biasanya umat-umat itu umurnya mengikuti nabi-nabinya itu ya. Seperti umat Nabi Adam ya. Nabi Adam itu kan meninggal usia 1000 tahun. Umatnya itu panjang-panjang, ada 1000 tahun, 1500 tahun, 2000 tahun. Ngikuti nabi-nabinya.
Kalau nabinya usianya 700 tahun, umatnya pun biasanya sama ya, 700 tahun. Nah, umur baginda Rasul 63 tahun, berarti jatah umur kita hanya 63 tahun. Nah, kalau kemudian Allah melebihkan umur kita sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, artinya kita diberikan bonus umur oleh Allah. Ya. Diberikan bonus, karena Pak sudah lewat ya. Jatah umur kita sebenarnya 63 tahun. Boya ketika kita mendapatkan kelebihan umur, kita manfaatkan bonus itu dengan sebaik-baiknya untuk ibadah. Jangan ada orang diberikan umur panjang sampai 60, 70, 80, masih aja bermaksiat. Ini orang nggak tahu diri. Mau diberikan bonus bukan dimanfaatin, malah dihambur-hamburkan untuk hal yang nggak manfaat. Ya, seperti kita umpama ya handphone kita dapat bonus kuota itu kan. Kan mestinya ketika dapat bonus kuota, mumpung ini ada bonus kuota kita pakai dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dapat bonus kuota kita anggurin, kita biarkan, kita abaikan. Ya bodoh namanya. Allah memberikan kita kelebihan umur, manfaatkan. Kalau tidak bodoh kita ini. Diberikan jatah umur lebih panjang tapi nggak dimanfaatkan, kita menyanyiakan usia. Ya. Jadi orang yang normal ya tentu dia ingin umurnya panjang. Gitu. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umur. Bila perlu 1000 tahun itu kalau bila perlu. Siapa sih orangnya yang minta umurnya pendek? Ya. Semua kita pasti pengen umurnya panjang dan berkah. Umur yang bisa membawa kita beribadah, umur yang bisa membawa kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kadang ada orang ya yang dia mungkin terlalu berat menghadapi musibah, ujian, penderitaan hidup. Padahal Allah berjanji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban, ujian, musibah, penderitaan kepada hamba-hambanya yang di luar batas kemampuannya. Tidak mungkin. Allah tahu betul nih takaran kemampuan makhluk-makhluknya, manusia ini. Allah tahu betul si A kemampuannya 1 kilo, si B kemampuannya 2 kilo, misalkan ya, si C kemampuannya 3 kilo. Allah tahu betul nih kemampuan, kekuatan kita menghadapi musibah, penderitaan hidup. Jadi tidak mungkin Allah memberikan ujian, penderitaan, cobaan hidup yang di luar kemampuan kita, nggak mungkin. Semuanya sesuai dengan porsinya, kemampuan kita. Dan kita mestinya berbangga hati ketika kita mendapatkan ujian yang berat, artinya iman kita diperhitungkan di mata Allah. Kenapa? Besarnya ujian, besarnya bala bencana, itu dikembalikan dengan sekuat mana imannya itu. Sebagus mana kualitas imannya itu. Semakin bagus imannya, maka semakin berat ujian yang diberikan kepadanya. Ya, seperti anak sekolah ya, semakin tinggi kelasnya, ya semakin berat ujiannya. Semakin rendah kelasnya, semakin ringan ujiannya. Ya, dikembalikan kepada kemampuan manusia itu. Jadi kalau kita mendapatkan musibah yang sangat berat ya, sangat berat dalam pemikiran kita ya, sangat berat berarti iman kita oleh Allah diperhitungkan. Kita mungkin masuk ke dalam kelompok iman-iman yang bagus itu. Mestinya ketika menghadapi ujian yang berat ya, kita bukan mencoba ya, harus bersabar, tawakal, serahkan semua kepada Allah. Jangan kemudian kita diberikan beban kehidupan ya, penderitaan hidup, kemudian kita tidak kuat, kemudian minta ya Allah daripada seperti ini mending mati ya Allah. Aku nggak kuat ya Allah menghadapi musibah ini, aku nggak kuat ya Allah menghadapi penderitaan ini. Ya Allah daripada hidup begini mending mati ya Allah. Ini orang bodoh namanya ya. Orang terlalu bodoh dia. Minta mati. Memangnya ketika dia menghadapi kematian, selesai urusan? Tidak ya. Ketika kita menghadapi ujian yang begitu berat, kita bunuh diri umpama. Selesaikah urusan? Tidak. Semakin panjang itu. Ya. Jadi jangan diantara kita yang kemudian nggak mampu menghadapi cobaan itu, dia kemudian mengakhiri. Ya. Membunuh diri ini sudah konyol ya. Perbuatan dosa besar itu ya. Dosa besar kenapa? Nyawa ini milik Allah ya. Ruh ini milik Allah. Kehidupan ini milik Allah yang diberikan kepada kita. Mestinya kita syukuri. Bukan malah kita ingkari, kita kufuri itu. Nah, orang yang bunuh diri itu kan orang yang kufur itu ya. Dia nggak mensyukuri kehidupan. Tidak mensyukuri kehidupan. Kita kan mestinya berterima kasih kepada Allah, ya Allah ketika pagi hari kita bangun, alhamdulillah. Kita masih diberikan nyawa, roh kita nggak diambil ketika tidur. Ya. Kita kan tidak sadar bahwa ternyata ketika kita tidur itu kita latihan mati itu. Ya. Kita mati, cuma matinya nggak dicabut rohnya. Ya.
hanya dicabut sukmanya itu. Kita seperti orang mati itu. Orang tidur itu seperti orang mati. Matanya utuh melek tapi nggak bisa melihat. Telinganya normal tapi nggak bisa mendengar. Tangannya utuh tapi nggak bisa bergerak. Ya. Karena dia tidur seperti orang mati. Sehingga ketika bangun tidur kita berdoa Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika bangun tidur kita berdoa alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi kita latihan mati. Kita mesti bersyukur ketika pagi hari alhamdulillah kita diberikan nyawa, kehidupan, umur sampai hari ini, semoganya sampai besok, sampai lusa dan seterusnya dalam waktu yang lebih panjang lagi. Agar umur kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah. Bukan kemudian kita menyesali kehidupan yang ada, kemudian ya Allah matikan saja aku. Percuma hidup begini juga ya Allah, percuma. Kalau aku nggak bisa mendapatkan kebahagiaan, percuma ya Allah, mending kau ambil ruhku. Wah ini orang terlalu sombong ya. Dia nggak mensyukuri kehidupan. Fa in kana la budda fa'ilan, kata Rasulullah. Jika terpaksa engkau harus meminta kematian, maka kau boleh berdoa. Nih, Nabi mengajarkan doa. Apa doanya? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku apabila kehidupan ini lebih baik bagiku. Ya. Hidupkan aku ya Allah seandainya kehidupan ini adalah lebih baik untukku. Artinya kalau menurut Allah hidup ini lebih bagus, lebih baik untuk kita, panjangkan umurku ya Allah. Tapi kalau sekiranya kehidupan dunia sudah buruk untuk kita, wa tawaffani, ya Allah, matikanlah aku. Idza kanatil wafatu, seandainya kematian itu khairan li, ada terbaik untukku. Ya. Ini doa yang bijak. Artinya kalau memang kehidupan dunia ini adalah baik untukku, panjangkan umurku ya Allah. Kalau dunia memberikan banyak maslahat dan manfaat untukku, panjangkan umurku di dunia ya Allah. Panjangkan umurku di dunia ini. Panjangkan usiaku di dunia ini. Tetapi seandainya menurutmu kehidupan dunia ini akan sangat buruk untuk kita di masa yang akan datang, matikan aku ya Allah. Ya. Jika dunia akan menjadi hal yang terburuk untuk ke depan, ya, khawatir dunia akan menyesatkanku, dunia akan membawa aku kufur, dunia akan membawa aku kepada kemusyrikan, ya, maka cabut nyawaku ya Allah. Ya tentu kita ingin bahwa Allah menjadikan kita hidup ini yang terbaik ya. Allah menjadikan kita hidup hal yang terbaik. Sehingga kita manfaatkan kehidupan dunia ini mencari amal di akhirat. Ya, kita beramal, kita berusaha, berikhtiar. Ya, menjadikan dunia sebagai ladang amal, sebagai tempat kita menimba amal kebaikan, menimba pahala. Sehingga nanti masuk kita ke alam barzakh, ke alam akhirat, kita mendapatkan yang terbaik. Balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasihat yang diberikan oleh baginda Rasul ini adalah dalam rangka menguatkan kita, menguatkan saat kita menghadapi musibah. Karena Allah itu memberikan musibah kepada kita tentu bukan tanpa maksud ya, bukan tanpa tujuan. Di antara manusia akan berbeda-beda nilai musibahnya. Ya. Tadi saya katakan bahwa kecil besarnya ujian itu, berat atau ringannya ujian itu akan dikembalikan dengan kualitas iman kita. Seorang nabi, seorang rasul imannya luar biasa. Sehingga ujian yang diberikan kepada para nabi, para rasul begitu berat. Mungkin levelnya kita mah nggak bakal mampu ya. Ujian yang paling berat adalah ujian yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Kenapa? Iman mereka, subhanallah ya, seperti emas intan berlian. Seperti baja yang begitu kuat. Ya. Sehingga kita baca di sejarah itu nggak ada tuh nabi yang kemudian nggak tahan menghadapi ujian, kemudian ya Allah matikan saya, ya Allah aku resign ya dari tugasku sebagai seorang nabi itu.